AC Milan bidik pemain ke-10 di bursa transfer musim panas. Pergerakan AC Milan di bursa transfer musim panas 2023 cukup signifikan. AC Milan gencar membangun ulang skuad untuk musim 2023-2024. Itu jelas terlihat jika dibandingkan dengan para rival di Liga Italia. Khususnya soal belanja baru, sampai saat ini tercatat sudah ada 9 pemain baru yang didatangkan oleh AC Milan. Dan kini AC Milan membuka peluang untuk mendatangkan rekrutan ke-10 dengan striker Hugo Ekitike. AC Milan memburu wakil Giroud dari Ekitike hingga Colombo. Kehadiran Hugo Ekitike, pemain muda berusia 21 tahun asal Prancis, kini menjadi sorotan di markas AC Milan. Dalam tengah waktu seminggu, manajemen Rossoneri tengah berada dalam tahap penilaian untuk menentukan siapa yang akan menjadi alternatif penyerang baru bagi tim. Dua arah perdebatan di meja keputusan dipimpin oleh Moncada dan Furlani memunculkan sejumlah opsi menarik, mulai dari pemain PSG hingga Taremi dan Broja. Nama yang menempati posisi terdepan dalam pertimbangan ini berasal dari tanah kelahiran Eiffel, Hugo Ekitike. Penyerang muda berusia 21 tahun yang lahir di Angers telah menunjukkan potensinya dalam kancah sepak bola Prancis. Dalam musim terakhirnya bersama PSG, Ekitike berhasil menunjukkan kualitasnya meskipun terkadang terhambat oleh kompetisi yang sulit dihadapi. Ia mencatatkan 4 gol serta sejumlah assist berharga dalam 32 penampilannya. Sebuah kontribusi yang tak dapat dianggap remeh. Perjalanan Ekitike ke kancah sepak bola papan atas pun tak terjadi begitu saja. Paris Saint-Germain merekrutnya dari Reims dengan nilai transfer sebesar 35 juta euro, menjadikannya sebagai salah satu investasi berpotensi besar. Namun Ekitike kemungkinan akan berpamitan dengan status pinjaman, memberikan peluang untuk berkembang lebih lanjut di tempat baru. Ia memiliki kualitas yang patut diperhitungkan, terutama dalam permainan di lini depan. Fleksibilitasnya dalam bergerak di berbagai zona serangan menjadikannya sebagai ancaman yang sulit diantisipasi oleh lawan. Sorotan lain yang patut diperhatikan adalah produktivitas gol Ekitike di musim-musim sebelumnya. 2 tahun lalu, ia mampu mencetak 10 gol dalam kompetisi Ligue 1 bersama tim masa kecilnya, Reims. Klub tersebut memiliki tempat istimewa dalam hatinya, menjadi saksi pertumbuhan serta pembentukan karakter sepak bolanya. Namun, dalam upaya melihat seluruh gambaran, tak dapat diabaikan bahwa Ekitike masih terbilang relatif muda dalam panggung sepak bola internasional. Pengalaman Liga Champions-nya pun masih sangat terbatas dengan hanya 4 pertandingan. Salah satunya ia menjalani laga melawan Juventus pada fase penyisihan grup. Pada tahun 2022, dalam kata-katanya ia mengakui bahwa ia adalah pemain yang memiliki potensi besar dan tengah berkembang dalam berbagai aspek permainan. Mengambil sudut pandang yang lebih luas, Ekitike muncul sebagai salah satu potret masa depan AC Milan. Usianya yang masih sangat muda, lahir pada tahun 2002, menjadi indikasi akan potensi panjang yang bisa dijelajahi bersama Rossoneri. Kepiawaian dan semangat futuristik yang ia bawa menjadi nilai tambah yang sangat dihargai dalam perdebatan ini. Jelas, keputusan untuk merekrut Hugo Ekitike tak lepas dari pertimbangan matang. Dengan segala potensinya, Rossoneri harus mempertimbangkan aspek-aspek pengembangan dan kesiapan yang ia miliki. Dalam sepak bola modern yang semakin kompetitif, sebuah investasi masa depan tak boleh diambil dengan sepele. Hugo Ekitike mungkin adalah nama yang berkilau saat ini, tetapi bagaimana masa depannya akan terukir di bawah bendera Milan masih menjadi tanda tanya besar. Sementara itu telah terjadi perubahan dinamika lini serang AC Milan. Pasar transfer telah mengakomodasi permintaan Pioli dalam menyesuaikan timnya dengan tren ketidakpastian dalam sepak bola modern. Transformasi yang paling mencolok saat ini terjadi di sektor sayap kanan Rossoneri. Penampilan impresif Christian Pulisic, salah satu pemain kunci di Bologna, telah menggambarkan bagaimana ia mengendalikan permainan di lapangan. Pulisic sering turun mendekati garis tengah untuk menerima umpan, yang merupakan taktik baru, dan terutama ia cenderung melewati lawan-lawannya. Kemampuan ini menjadi tambahan baru dalam permainannya. Samuel Chukwueze juga memiliki kekuatan yang serupa, meskipun ia sering masuk sebagai pemain pengganti pada menit-menit akhir,
namun ia berpotensi untuk bersaing dalam merebut posisi starter. Stefano Pioli merangkum keseluruhan situasi pasca pertandingan dengan positif. Ia mengakui bahwa karakteristik tertentu dibutuhkan dalam peran tertentu, terutama dalam situasi 1 lawan 1. Tim sedang mengalami transformasi yang baik, dengan para pemain baru berusaha keras untuk beradaptasi dengan perubahan gaya permainan dan konsep yang diberlakukan. Perbedaan dalam intensitas latihan juga mencolok. Pulisic sebagai contoh telah lebih banyak berinteraksi dengan tim, mengintegrasikan instruksi pelatih dengan lebih baik, dan tampil lebih awal. Sementara itu, Chukwueze mungkin menghabiskan waktu lebih sedikit dengan rekan satu timnya dalam latihan, namun ia meninggalkan kesan yang kuat di lingkungan Milanello. Kesempatan yang luas masih terbuka bagi kedua pemain untuk mengembangkan permainan mereka lebih lanjut. Perbedaan signifikan dalam sejarah musim lalu dapat memberikan pandangan yang bermanfaat. Christian Pulisic yang memiliki musim yang kuat menghadapi tugas ganda di Chelsea, seringkali menempati posisi di jalur kiri, namun ia hanya tampil sebagai pemain inti dalam 10 pertandingan dari total 30 pertandingan, dengan kontribusi 1 gol dan 2 assist. Di sisi lain, Samuel Chukwueze, andalan Villarreal di sayap kanan, menjadi starter dalam 39 pertandingan dari total 50 pertandingan, dengan torehan 13 gol dan 11 assist. Perbandingan ini mencerminkan awal yang tak seimbang, yang mendapat respon dari Pulisic dalam debutnya bersama Rossoneri. Posisi di lapangan juga menjadi elemen penting. Chukwueze memiliki kecenderungan untuk menempati berbagai posisi, termasuk dimulai dari lini belakang, sering menembus pertahanan lawan dari belakang dan menciptakan peluang melalui tengah lapangan. Di sisi lain, salah satu kekuatan Pulisic adalah kemampuannya untuk mengarahkan bola ke dalam kotak penalti setelah melewati lawan. Perbedaan pendekatan ini nampak dalam beberapa kesempatan. Perkembangan yang terjadi dalam komposisi tim AC Milan, khususnya dengan peningkatan signifikan dalam permainan pemain Amerika dan Nigeria ini, memberikan prospek yang menarik untuk musim mendatang. Dengan adanya opsi alternatif di lini depan, pelatih memiliki banyak pilihan dalam menentukan formasi dan peran para pemain. Tingginya fleksibilitas keduanya, baik Pulisic maupun Chukwueze, untuk mengisi berbagai posisi dalam serangan dapat menjadi aset berharga. Namun, tantangan untuk menjaga keseimbangan dan kinerja mereka di level yang tinggi tetap menjadi fokus utama dalam perjalanan musim yang akan datang.